Ya Ustaz, selamat datang Ustaz ini di Karim Townhouse, alhamdulillah di Jambon. Alhamdulillah. Ya, dan kedatangan Ustaz Wijayanto ini sebuah kehormatan kebanggaan buat kita. Nah, tadi sudah keliling-keliling Ustaz ya. Alhamdulillah, Nah, ini gimana, recommended Ustaz? banget, recommended Masya Allah, banget ya. karena satu, hidup itu dimulai dari ajalikom, air, jalan, listrik, komunikasi. Sementara ini sudah terpenuhi di perumahan ini. Apa nama perumahan ini? Karim Townhouse. Karib Townhouse. Townhouse. Nah, ya. jadi luar biasa. Air oke, karena jelas sumber air sini tidak berkapur, semuanya oke semuanya. Air tanahnya oke, dan view-nya Gunung Merapi segala macam oke. Air, jalan, aksesnya gampang. Listrik jelas tidak ada masalah, komunikasi, sinyal oke. Itu karena kalau ajalikom itu tidak terpenuhi, maka rumah itu tidak terpenuhi untuk menjadikan rumah yang Islami, di mana rumah yang mensurgakan. Makanya masuk rumah itu kenapa doanya Robbi anzilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Ya Allah, berikanlah keberkahan. Ya, jadi rumah disebut rumah ketika rumah itu membawa keberkahan. Pada ujung-ujungnya rumah yang mensurgakan. Itu. Jadi bagaimana rumah itu yang mengantarkan ke surga. Makanya bahasa orang Arab mengatakan sebetulnya baiti jannati. Itu pesan moral dalam Islam itu rumah yang mensurgakan. Berarti ada rumah kalau kemudian ditinggali itu layaknya kayak kelak di surga gitu tadi ya. Ya. Mesti ada hal-hal yang karena terpenuhi juga. Surga itu dimulai dari al jannatu dunal jannah. Oke. Jadi surga itu dimulai dari dunia. Oh, Masya Allah, ya. Makanya kalau kita ini ke Kaliurang, harusnya sampai di Pakem sudah berasa dingin. Ya. Kalau kita mau ke surga, belum masuk surga, tapi hawa-hawa surga sudah mulai. Ya. Dan dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah. Masya Allah, betul juga. Nah, semuanya berawal dari rumah. Makanya ada lagunya. Lebih baik di sini. Iya. Rumah kita sendiri. Iya. Itu segala nikmat dan anugerah yang kuasa semuanya ada di sini. Ada di mana? Rumah kita. Ya. Sebetulnya itu bahasa hadis itu. Itu bahasa Islami. Cuma oleh Ahmad Albar dimudahkan itu. Jangan-jangan rumah kita bukan tempat anugerah, tempat musibah. Bukan baiti jannati tapi baiti nari. Nah, makanya rumah itu disebut rumah itu yang memberikan keberkahan. Rumah itu yang menambah kebaikan. Makanya dalam bahasa Arab nanti ada 3. Ada baitun, ada manzilun, ada sakanun. Kalau dalam bahasa Inggris ada house, ada home. Gagal kita punya rumah kalau rumah hanya sebagai house. Iya. Apa kalau sebagai house hanya bangunan fisik? Iya. Itu. Mohon maaf, rumah Rasulullah itu hanya kecil, tetapi mensurgakan. Rumah Rasulullah itu kalau dilihat dari fasilitas duniawinya, kulkasnya berapa PK, TV-nya berapa in, ada kolam renangnya enggak. Itu bukan berarti rumah enggak harus ada. Bagus, ada kolam renangnya bagus untuk bangun kebersamaan. Tidak ada kulkas 5 pintu, nggak ada di situ. AC-nya berapa PK, nggak ada. Tanaman janda bolong nggak punya dia. Sepeda lipat nggak ada di sana. Tetapi mensurgakan. Nah, makanya kapan rumah mensurgakan? Nah, maka fungsi-fungsi rumah itu menjadi penting. Karena kalau hanya house, maka enak di hotel. Maka kenapa di hotel itu 4 hari 5 hari pengen segera pulang, padahal rumahnya hanya anyaman bambu, rumahnya hanya tidak ada, hanya ada anyelir gitu katanya. Tetapi merindukan. Maka rumah kalau tidak merindukan itu gagal punya rumah. Masya Allah. Nah, makanya at home bukan at house. Artinya harus homey bukan housey gitu. Sama dengan rumah hanya sebagai manzil, itu halte. Rumah hanya rumah bukan restoran, hanya numpang makan. Gagal punya rumah hanya untuk numpang makan, numpang tidur hotel. Kita di hotel bintang 5 hari pengen segera pulang, khawatir nggak kuat bayar soalnya. Gitu ya. Tapi kenapa di rumah itu merindukan? Makanya di situ nanti ada fungsi. Satu, rumah harus jadi homey, rumah harus jadi sakanun.
Sakinah orang Arab itu menyebut rumah jadi sakan, sukun. Sakan itu aina taskun, di mana kamu bersakinah. Makanya orang yang nggak punya rumah itu tidak bisa sakinah. Karena dia akan kontrak sana, kontrak sini, tidak sakinah. Tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang karena masih mikir kontrakan berikutnya. Maka kenapa harus ngambil masih ada berapa unit ini? Ini 2, Tat. 2. Insya Allah, Tat. Ya. Dan siapa cepat dapat tentu. Ya, dan saya sangat recommended, bukan apa-apa. Sayang saya sudah punya rumah. Kalau enggak, mungkin saya ambil Nama juga lagi boleh, Tat. Ya, jadi rumah yang mensurgakan, tidak hanya bangunannya yang nyaman ditinggali, tapi juga memunculkan suasana, sakanun yang menenangkan. Sakanun itu, makanya rumah itu yang pertama, rumah itu harus jadi musola. Oke. Jadi ada 9 fungsi rumah. 9, ya. Rumah itu harus jadi musola, tempat di mana ibadah kita kepada Allah ada di rumah itu. Maka gagal punya rumah kalau nggak ada bacaan Qur'annya, nggak ada tempat sholatnya. Maksudnya musola adalah untuk ibadah ya? Untuk ibadah. Ya, nyaman untuk ibadah. Kenapa? Karena ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa nikahi wa tinggali wa apapun lillahi ta'ala ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semuanya dalam rangka untuk ibadah. Maka di rumah itu semuanya diujukan untuk ibadah. Hubungan suami istri untuk ibadah. Kita pulang ke rumah untuk ibadah. Karena kalau hanya untuk selera, di hotel itu layanannya jauh lebih oke, servisnya daripada di rumah kita sendiri. Kita apa-apa senang beli sendiri. Kenapa? Tetapi beda. Karena di situ ada rumah sebagai peribadatan kita. Jadi rumah harus jadi musola. Maka kalau ada masuk rumah nggak pakai salam, ini rumah apa kandang ayam? Rumah, kalau rumah ya salam, sana keluar lagi. Ini dimulai. Jadi nanti satu doanya sudah masuk rumah, Al-Rabbi Angjilni Munjalan Mubarakan, ya Allah berilah keberkahan di rumah kita. Yang kedua, rumah harus jadi maskanah, tempat untuk sakinah. Sakinah ada 6 makna, tapi saya singkat saja. Satu, sakinah itu tenang, aman, nyaman. Makanya kalau ada orang tidak kerasan di rumahnya, berarti rumah itu nggak sakinah. Maka kalau ada suami sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Iya. Pengennya sih di rumah terus homesick. Kita itu pergi baru 2-3 hari, pengen segera pulang homesick. Itu sakinah. Gitu. Nah, jadi bagaimana sakinah ini adalah membuat aman, nyaman, tentram. Maka kalau bisa nanti kopi bikinan, paling enak adalah kopi bikinan istri. Nggak bisa masak, GoFood. Enak sekali. Itu. Tapi kalau suami pengen kopi aja harus keluar, pengen makan harus lebih enak di luar daripada di rumahnya. Dia nggak sakinah. Nah, jadi kata sakinah itu kunci supaya rumah itu menenteramkan, menyenangkan, membuat aman. Makanya anak kalau nangis bertengkar dengan temannya, larinya kemana? Ke rumah. Karena rumah menjadi aman, nyaman, tentram. Inilah sakinah. Nah, jadi pertama menjadi musola, 2 harus jadi maskanah. Ini penting. Yang ketiga, gagal kita punya rumah kalau tidak menjadi madrasah. Tempat untuk di mana nilai-nilai agama, utamanya nilai-nilai budaya, nilai-nilai untuk 3 rongga ini terpenuhi. Rongga perut, sandang, pangan, papan, gizi, jangan ada stunting. Nah, jadi disitulah nanti supaya betul-betul nanti kebutuhan ruang rongga perut, sandang, pangan, papan, kesehatan, kebersihan, dan ini memenuhi. Rumah ini recommended, kenapa? Karena full udara, full cahaya, sehat. Rumah itu sehat. Dimanapun ruangan, ini ada akses udara dan akses cahaya. Ciri rumah yang nggak beres, itu nggak sehat itu, kalau di rumah siang-siang masih nyalakan listrik, pasti itu nggak sehat. Jadi ini alhamdulillah full udara, full cahaya, maka dipertahankan. Ini jangan ditutup masif itu jadi gudang nanti. Nah, jadi ini semacam. Ini memenuhi. Jadi saya rekomendasi untuk Karim Tanah Ustaz. Karim Tanah. Nah, jadi bagaimana Karim Tanah ini menjadi luar biasa untuk rekomendasi karena dia sudah bisa untuk musola, bisa untuk madrasah, bahkan bisa untuk maskanah. Untuk sakinah, apalagi suasananya hening, suasananya ini jauh. Insya Allah awet hidup di sini. Iya serius, karena polusi tidak ada, polusi udara nggak ada, polusi itu. Di beberapa tempat tuh ada rumah mewah, tapi hari-hari itu kelewatan pesawat aja udah nggak enak. Ngobrol dikit pesawat lewat.
apalagi kereta, sudah suaranya, sudah getarannya, sudah kayak gempa terus tiap hari gitu. Nah, ini sudah jauh dari itu semuanya, alhamdulillah. View-nya sehat, fresh, udara, cahaya semuanya oke. Jadi tempat menjadi tempat sakinah juga artinya tidak ada gangguan. Karena nggak banyak gangguan. Makanya orang sholat itu duduknya supaya sakinah. Berdiri di belakang imam itu harus sakinah, nggak boleh ganggu. Mentang-mentang dia lulusan UIN, IAIN, SAG, sarjana alam goib, bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya mengganggu. Dan rumah tidak boleh ada gangguan, tidak boleh saling mengganggu, baik di dalam internal maupun eksternal. Itu sakinah. Sakinah artinya tidak saling menyakiti. Sakinah artinya ada optimistis. Karena sakinah dipakai juga ketika orang perang Badar. Kan hanya 300 orang melawan Abu Sufyan bawa 1000 orang, tapi menang karena diturunkan sakinah. Maka rumah yang berhasil, rumah yang mensurgakan, optimis, semua anggota keluarganya bisa masuk surga. Masya Allah. Gitu. Dan terdengar adzan. Ya, alhamdulillah terdengar. Nanti akan berasa kalau kita tinggal di tempat di mana adzan nggak dengar. Kita itu saya kayak orang melinglung. Seminggu di Jepang itu aja ya nggak ada, seminggu di Korea nggak ada. Udah, tinggal di Korea nih, wah hidup kok kayak gini, nggak terdengar adzan. Akhirnya pakai alarm kita, itu semuanya. Nah, maka insya Allah ini adzan terdengar. Lima kali terdengar. Dan syukur kita juga memakmurkan masjidnya, itu jauh lebih penting. Rumah berikutnya harus jadi al-maulud. Maulud itu artinya tempat untuk tumbuh kembangnya peranakan regenerasi. Rongga perut tadi, sanaman. Yang kedua juga rongga kepala. Karena kalau hanya perut itu kebahagiaan hewan. Hewan itu piye klimis lambene mblenduk wetengi, wis pokoknya cuma gitu. Kalau ya Abdul Budur. Tapi juga harus ada isi kepala. Dan yang lebih penting lagi, rumah harus bisa pemenuhan rongga dada. Aspek fikir, aspek mikir, tapi juga kenyang, sehat, waras, nggak ada stunting, nggak ada semuanya. Nah, jadi tiga-tiganya itu terpenuhi. Maka harus jadi maulud. Maulud itu adalah tempat untuk meregenerasi. Nah, karena bagaimana juga suami istri itu salah satunya adalah untuk mencetak itu. Rumah harus jadi al-mahya us-sunnah, yaitu rumah di mana sunnah-sunnah kenabian hidup di situ. Cara bersuami, cara berdiri, cara makan. Makan kok tangan kiri, ini jangan dong, tangan kanan duduk. Nah, dimulai dari situ. Kencing, tempat kencingnya cipratannya saja. Alhamdulillah tadi kloset-klosetnya tidak, ini. Dengan kloset begitu, itu terhindar dari cipratan najis. Karena apa? Ada orang disiksa di kubur, hanya karena apa? Kencingnya nggak beres. Ada cipratan najisnya, istinjaknya nggak beres, dan alhamdulillah ini terpenuhi. Insya Allah kan kencingnya tidak dengan berdiri dan nyiprat kemana-mana. Nah, klosetnya bagus-bagus itu semuanya. Itu bagian dari. Ternyata kalau kencing nggak beres, sholatnya nggak, wudhunya nggak beres. Wudhu nggak beres, sholatnya nggak beres. Sholat nggak beres, seluruh amalnya nggak beres. Maka itu tempat mahya usunah. Cara tidurnya, cara makannya, cara semuanya, itu semuanya. Berikutnya rumah harus jadi al-junnah. Benteng. Benteng dari apa? Benteng dari kemaksiatan. Benteng apa? Benteng dari semua pelanggaran syariah. Jadi kalau rumah tapi ada judi online di dalamnya, ada pornografi di dalamnya, porno aksinya, ada, itu berarti rumah itu belum berfungsi. Maka semua orang akan merasa nyaman, aman, tentram, dan merasa optimis masuk surga dan terbentengi di rumah. Jangan sampai anak mau mabuk aja nanti di rumah aja. Bapak kalau pulang pasti bawa ini topi miring itu misalnya itu, ya harus segala macam itu. Nah, berarti itu rumah tidak menjadi benteng dari kemaksiatan. Jangan malah pelopor kemaksiatan bapak ibunya. Jadi mahya usunah. Rumah harus jadi al-marham, tempat menumbuhkan kasih sayang. Makanya kalau ada KDRT itu gagal punya rumah. Orang kok sampai orang tega kepada anaknya sendiri, pada istrinya sendiri. Gitu. Karena tujuan rumah itu harus ada mawadah, sehingga ada marham, kasih sayang. Saya itu lihat anak kecil di pinggir jalan juga kasihan. Tapi ngasihnya paling 100.000 jarang, 50.000 jarang, yang sering 2.000. Tapi kalau anak saya yang sakit,
200 juta, 2 miliar pun saya bayar. Kenapa? Karena saya ada mawaddah. Itu berarti berhasil. Iya, iya, iya. Saya lihat istri orang juga seneng, tapi ya bening-bening, cantik-cantik. Tapi seneng saya itu tidak sampai mawaddah. Iya, 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 iya. Artinya kalau dia sakit nyumbangnya paling 1.500.000 itu. Jarang sampai 1 juta. Paling ya ratusan ribu itu. Tapi kalau istri saya yang sakit, karena saya ada mawaddah. Walaupun istri saya tidak lebih cantik daripada misalnya atau tidak lebih muda daripada yang lain. Karena di situ almarham terbangun mawaddah. Maka rumah harus jadi almarham. Lebih penting lagi rumah harus jadi almaskur. Jadi rumah itu harus bisa untuk tempat di mana semua nikmat itu bisa disyukuri di rumah. Iya, iya, iya. Makanya hanya mungkin sambal sama tempe, tetapi kenikmatannya luar biasa. Iya, iya. Karena ternyata rezeki itu bukan pada bagusnya makanan, tapi nikmatnya makanan. Iya, iya. Makanya kadang-kadang ada orang capek kerja di sawah dengan pulang hanya makanannya cuma stereo, segor setengah tempe separuh, stereo gitu. Tetapi kenikmatannya jauh daripada steak yang begitu mahal di hotel bintang 5. Kenapa? Rezeki itu ada di situ. Rezeki itu ada pada kenikmatan ketika kita merasakan. Itu. Ya ternyata tidak semua. Saya ini ya qadarullah memang hidupnya banyak dari hotel ke hotel, apalagi kalau jadi tamu-tamu, apalagi tamu negara gitu, kan hotelnya super lah, presiden suite lah gitu paling nggak itu. Tapi jauh lebih enak makan yang menu nggak sehat kelihatannya, tetapi itu kadang-kadang pecel lele di pinggir jalan lebih kita nikmati daripada. Kenapa? Karena nikmat itu bagian dari rezeki ya. Jadi tidak semua nikmat itu menjadi rezeki yang berkah bagi kita semuanya. Nah, maka rumah harus jadi al-maskur, tempat untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu semuanya. Rumah harus jadi al-marham, tempat untuk mencurahkan kasih sayang. Rumah harus jadi al-junnah, tempat membentengi semua. Rumah harus jadi al-maskanah, tempat untuk sakinah. Tenang. Iya, tidak boleh saling menyakiti, itu juga sakinah. Makanya orang Arab menyebut pisau itu juga sikin. Sikin dari jamak dari sakinah. Nabi Yusuf ketika mau diperdaya, nah Zulaikha mengumpulkan teman-temannya wanita-wanita itu dikasih buah, dikasih sikin, kasih pisau. Dan ketika Yusufnya keluar itu, misalnya Yusufnya saya misalnya. Nah, kalau Yusufnya kameramen ya kejauhan lah itu ya. Berarti Zulaikha katarak ya. Ya, begitu keluar maka waqata'a aydiyahunna. Pisau itu memotong jari-jari enggak berasa. Begitulah seorang keluarga. Tidak boleh saling menyakiti. Menegur pun dengan cara yang baik. Suami kepada istri, istri pada suami. Itu namanya maskanah. Sakinah di situ. Jangan negur suami, Bapak tahu Fir'aun. Ya tahu persis. Bapak itu kayak Fir'aun. Nah, itu berarti tidak sakinah. Jadi kurang bijak, Nah, maka wa asiluna bil ma'ruf. Ada di mana ma'ruf itu saling pengertian di situ. Makanya rumah harus jadi al-musola, rumah harus jadi rumah harus jadi musola, rumah harus jadi madrasah, rumah harus jadi maskanah, tempat untuk sakinah, rumah harus jadi bukan sekedar al-maulud, rumah sudah harus jadi al-junnah, tempat benteng masa. Rumah al-mahya usunah, tempat menegakkan sunah-sunah. Cara makan, cara tidur, segala macam. Sunah kenabian harus ada. Bacaan Quran harus ada di rumah, biar tidak seperti kuburan. Bacaan Quran enggak, bacaannya ya ada tempat sholat, punya alat sholat gitu. Jangan anaknya 3 cewek, mungkin cuma 2 gantian sampai sininya hitam semua. Apa yang pakai bapaknya untuk nah, jadi di situ namanya tempat di mana ibadah dilaksanakan di situ. Saya itu gemar, kalau ada orang kok nggak punya Quran terjemah, padahal punya rumah nggak ada Quran terjemah, pasti saya kasih gratis, silakan datang ke rumah saya. Cuman kalau sudah punya rumah kok belum bisa beli Quran, ya keterlaluan. Siapapun yang datang ke rumah saya kasih Quran terjemah gratis. Karena kita itu gimana mau selamat kalau nggak ada Quran terjemah itu. Ya, jadi rumah juga harus jadi al-maskur, rumah harus jadi al-marham, tempat kasih sayang dan tempat mensyukuri semua nikmat.
Dan itu insya Allah ada di perumahan Karin Townhouse. Karin Townhouse. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Pokoknya barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ya, amin ya rabbal Rumahnya alamin. rekomendasi. Tapi sayang dikenalkan dalam keadaan saya sudah punya rumah. Waduh. Serius kalau enggak saya mau ambil. Iya. Gitu, ambil. Dan super terakhir tentu mandal ala khair falahu ajru mislu failihi. Siapa yang memfasilitasi satu kebaikan maka pahalanya mengalir kepada siapa yang memfasilitasi. Teman-teman yang bangunkan rumah ini, yang mendesain, yang memasarkan, yang menyediakan, semuanya dapat pahala dari semua orang yang tinggal di rumah ini. Amin, Masya Allah. Amin. Karena dia berserikat pahala di dalam memfasilitasi kebaikan. Masya Allah. Tetap kata Nabi, kebahagiaan itu pertama dari istri yang solihah. Itu kebahagiaan. 2, rezeki di dalam negeri. 3, punya rumah. Rumah itu menjadi penting. 4, nanti kendaraan. Untuk bagaimana fasilitas. Itu disabdakan sendiri. Makanya kalau orang nggak punya rumah pasti nggak nyaman. Kontrak sana selisih, kontrak ini selisih. Gitu. Maka mudah-mudahan ini menjadi fasilitas untuk saudara kita, utamanya tentu saudara kita Muslim, sangat saya rekomendasi. Jadi semuanya sudah akses untuk ibadah di sini ada, masjid terdengar adzannya dan seterusnya. Insya Allah awet hidup ini. Amin. Bebas polusi, bebas yang lain. Siap. Gitu Mas. Matur Ustaz. Sukses semuanya. Betul sangat Ustaz. Saya Ustaz Dianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.